Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ikhwani fillah fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din aw ama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan bulan suci Ramadan ya, sebagai bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bulan yang penuh berkah, bulan yang di awalnya penuh dengan rahmat, yang di tengah-tengahnya penuh dengan ampunan dan di akhirnya terbebas dari api neraka. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, yang penuh dengan pahala berlipat ganda. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab-kitab suci, kitab Zabur, Taurat dan Injil diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar di bulan Ramadan juga. Banyak sekali kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang mana hendaknya insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan jatuh pada tanggal 3 April ya, yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama, Kementerian Agama dan juga oleh MUI Pusat, lembaga-lembaga keagamaan yang lain juga telah banyak menetapkan secara kenegaraan baik kelembagaan yang mana bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini jatuh pada tanggal 3 April hari Ahad. Nah, jadi nanti insya Allah besok malam Sabtu malam Ahad itu kita sudah mulai sholat tarawih ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, ada baiknya kita mengetahui hukum-hukum fikih tentang bulan suci Ramadan sehingga kita bisa beribadah dengan penuh keyakinan, beribadah dengan tuntunan ilmu, beribadah dengan tuntunan yang benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan oleh para alim ulama. Ya, hari ini kita akan belajar mengkaji ya ilmu fikih ya. Ilmu fikih pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar tentang bab puasa ya, hukum-hukum puasa ya, yang mana syarat wajibnya puasa itu apa, fardu-fardunya puasa itu apa ya, terus yang membatalkan puasa itu apa, dan juga yang disunahkan ketika berpuasa itu apa. Kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan dan keluasan ya untuk belajar ilmu agama sehingga kita ini dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar ya, baik dan benar, bukan hanya baik tapi enggak benar, maksudnya yang soleh lagi sahih ya, soleh was sahih ya. Jadi tidak cukup dengan salah satunya saja, jadi harus ada dua-duanya, soleh dan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Syam, kitab hukum-hukum tentang berpuasa. Nah, jadi di sini referensi kitab yang kita pelajari ini adalah kitab Fathul Qorib ya. Kitab Fathul Qorib ini kitab karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ya. Syarah dari kitab Matan Ghoyatut Taqrib karangan Imam Qadi Abu Suja' Al-Asfahani. Nah, ini cetakannya Darul Kutub Al-Islamiyah.
Jadi untuk saudara-saudaraku, teman-temanku ya, kalau mau bertanya tentang referensi kitab apa yang dipakai untuk kajian fikih pada kesempatan kali ini, ya kita pakai menggunakan kitab Fathul Qorib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ya, sebelum kita jauh melangkah kepada amalan-amalan puasa, ya, kita hendak mengetahui dulu apa syarat wajib dari berpuasa. Ada berapa syarat wajib dari berpuasa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis siyami salasatu asya'a. Jadi syarat wajib berpuasa itu ada 3 perkara. Ya, ada tiga perkara. Dalam sebagian naskah itu ada 4 perkara. Wa fi ba'di naskhi arba'atu asya'a. Ya, jadi dalam teks yang lain atau redaksi yang lain itu ada 4 perkara. Al-Islamu yang pertama adalah Islam. Wal bulughu balik ya. Wal aqlu berakal, wal qudratu ala saumi mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, di sini syarat wajib berpuasa yang pertama adalah Islam, ya, Islam. Jadi syarat wajib orang berpuasa itu adalah Islam. Kalau dia enggak Islam, ya, dalam artian dia kafir, ya, maka itu tidak boleh berpuasa. Seandainya pun mereka berpuasa itu layu tabar ya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala puasa itu sia-sia saja. Ya, jadi cuma menahan lapar dan haus saja ya. Nah, jadi di sini syarat pertama itu adalah Islam. Jadi kunci daripada seluruh amalan kebaikan itu pintu masuknya adalah Islam. Ya, Islam itu apa? Kamu bersyahadat dulu pertama kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya, atau Muhammadar Rasulullah ya. Terserah itu syahadatnya yang mana yang terserah pakai. Nah, jadi yang pertama adalah Islam. Kunci pertama Islam ya. Nah, jadi jangan cuman KTP kita saja Islam. Ya, tapi amalan kita amalan orang kafir. Jelas-jelas kita bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan, kebarokahan dan diperintah untuk berpuasa. Tetapi kenyataannya kita malah melalaikan perintah Allah yang sangat besar, bulan yang sangat mulia ini yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kita menampakkan zohirnya kita Islam, tapi amalan kita jauh daripada ajaran Islam. Nauzubillah min zalik. Nah, banyak ini teman-teman kita, saudara-saudara masyarakat rakyat Indonesia ini yang seperti ini. Dan ini kita sedih sekali ya. Nah, salah satunya misalnya banyak ya, yang saya jumpai itu seperti sopir angkot, ya, tukang becak, kuli bangunan. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui, untuk berpuasa ini memang pekerjaan-pekerjaan itu semuanya berat, berat semuanya. Nah, tetapi lebih berat lagi siksaan Allah di neraka. Lebih berat lagi karena selama-lamanya siksaan ini. Gak main-main, ya. Jadi lebih baik kita berat-berat sebentar di dunia, ya, berat-berat sebentar, sesaat saja kita berpuasa pada bulan ini, tahun ini. Ya, kita nggak tahu nanti kalau kita meninggal dalam keadaan tidak berpuasa, sudah jelas itu nanti kita dihukum oleh Allah dengan seberat-beratnya. Kita nih maksud kita adalah mencari Allah. Kalau kita mencari-cari makhluk terus berbanyak alasan, nah, itu nanti kita menyusahkan diri kita nanti ketika kita sudah mati. Jadi orang-orang Islam ya, ini kita wajib berpuasa semuanya. Orang orang yang mau 1.000 jalan, orang yang nggak mau 1.000 alasan. Jadi itu pepatah mengatakan nggak perlu dalil lagi sebetulnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang bekerja keras ya, terik panas, kepanasan dan sebagainya, hujan-kehujanan, itu diniatkan yang kuat dalam hati, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk berpuasa. Ya, dan juga minta keringanan kepada bos kita bahwasanya saya sedang berpuasa. Ya, jadi yang pertama adalah syaratnya Islam. Yang kedua adalah balik. Nah, balik ini ya, kalau usia balik untuk laki-laki itu biasanya usia rata-rata di zaman ini itu 14 tahun, 15 tahun itu udah balik, udah mimpi ihtilam dia biasanya, udah mimpi basah ya bahasanya itu.
Atau kalau untuk putri udah haid ya, udah haid. Nah, sudah haid terus eh, biasanya kalau untuk anak di zaman sekarang ini itu usia jarang itu yang di umur 8 tahun 9 tahun jarang. Kalau di zaman saat ini biasanya itu usianya rata-rata dari SMP, dari SD ke SMP 12, 13, 14 itu biasanya sudah mulai haid anak-anak itu. Nah, jadi syarat wajib puasa yang kedua adalah balik. Nah, ini penting sekali ya. Jadi anak-anak kecil sobi, mumayyiz itu eh, marohik itu belum diwajibkan untuk berpuasa. Jadi jangan kita paksa-paksa untuk berpuasa. Seandainya pun kita ingin melatih, ya kita latih dengan sekemampuan dia. Ya mampunya dia setengah hari, alhamdulillah. Mampunya dia sampai asar, syukur. Ya mampunya dia sampai maghrib, masya Allah itu adalah karunia dari Allah. Ya, jadi yang kedua adalah balik. Balik ini pubertas ya. Ya. Wal aklu. Nah, yang ketiga adalah akal, berakal. Maksudnya itu waras. Dia nggak gila gitu. Atau dia nggak lagi hilang akalnya penyakit ayan kan, misalnya epilepsi, hilang akalnya, gila. Nah, ini juga orang gila ini nggak wajib puasa dia. Nah, cuman nanti kalau dia sudah waras, dia wajib mengkodok puasanya. Ya, besok dia waras, besoknya gila lagi, besok waras. Nah, ketika dia sadar itu wajib untuk mengkodoknya. Ya. Dan syarat puasa yang keempat adalah wal qudratu ala saum, mampu untuk mengerjakan puasa. Nah, jadi banyak saudara-saudara, teman-teman kita yang uzur, yang sudah tua, renta, sangat bisa bilang tidak mampu untuk berjalan ke WC, tidak mampu untuk kalau tidak makan. Nah, itu sudah uzur dan itu diperbolehkan dalam agama ya. Nah, jadi mampu untuk berpuasa. Bahkan uzur termasuk uzur di dalam perjalanan safar yang jauh ya, perjalanan misalnya ada pekerjaan yang sangat jauh dan dia berjalan nggak pakai pesawat atau pakai motor jauh sekali. Nah, itu juga dalam rukhsah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia qudratu ala saum ini adalah mampu untuk mengerjakan puasa ya, termasuk yang diberikan rukhsah tapi nanti bayar fidyah dan kodok, ibu menyusui, ibu hamil dan sebagainya itu yang merasa dia mengkhawatirkan anak-anak mereka ya. Jadi itu tadi adalah syarat wajib puasa. Nah, maka kita harus tahu ya syarat wajib puasa itu apa. Ya, mungkin ini sedikit nanti kita akan sambung lagi ya apa berseri ya seperti itu. Nanti kita akan sambung lagi. Jadi untuk teman-teman ya yang belum subscribe channel ini, silakan apabila kalian suka dengan channel ini subscribe, like dan komen, serta jangan lupa juga channel ini kita share kepada saudara-saudara kita sehingga apa ilmu yang disebarkan dalam channel ini menjadi amal jariah ya bagi kita sama-sama dan sehingga kebaikan-kebaikan tersebar ke seluruh alam dan ke seluruh dunia ini. Masya Allah. Mudah-mudahan demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.